Tiga orang remaja sengaja mencari hantu yang konon hanya muncul saat senja. Anehnya, setelah berhasil bertemu, bukan penampakan menyeramkan yang membuat mereka ketakutan, melainkan satu kalimat yang diucapkan hantu itu sebelum mereka pulang. Sejak malam itu, hidup mereka berubah selamanya. Dulu, pada tahun 2015, ada tiga remaja ingin membuktikan mitos tentang hantu musim semi. Mereka bernama Doni, Intan, dan Rangga. Berawal dari media sosial, mereka bertiga akhirnya bertemu di salah satu kafe di Banyumas. Mereka saling berkenalan dan membahas kapan akan menemui hantu musim semi tersebut. Setelah saling berkenalan, ternyata Doni adalah anak kelas 2 SMK, sementara Intan duduk di kelas 1 SMK di sekolah yang sama. Adapun Rangga ternyata sudah mahasiswa semester 11 di kampus swasta Purwokerto. Setelah tahu mereka ternyata satu sekolah, ya, Doni dan Intan pun kaget. Mereka kemudian mencari informasi bagaimana cara menemui hantu tersebut dan menentukan waktu kapan akan mulai ritual. Pada tanggal 7 Maret 2015, mereka mendatangi rel kereta api yang sudah tidak aktif di pinggir hutan. Katanya disitulah hantu musim semi muncul. Mereka berjalan kaki menuju lokasi dan meninggalkan kendaraan di warung terdekat dengan membawa kembang api dan senter, karena katanya kembang api itu bisa memanggil hantu musim semi. Sesampainya di lokasi, mereka bercanda sambil menunggu waktu yang tepat, yaitu saat matahari terbenam. Saat matahari mulai terbenam, mereka bertiga menyalakan kembang api secara bersamaan. Satu demi satu kembang api itu dinyalakan hingga hampir tersisa 3 batang saja, dan matahari pun sudah benar-benar tenggelam. Namun, keajaiban pun tiba. Pada kembang api yang terakhir yang mereka nyalakan bersama, hantu musim semi itu datang dengan mengenakan gaun merah dan topi jerami dengan hiasan bunga di atas topi. Hantu itu terlihat sangat cantik dan ia pun tersenyum pada ketiga remaja itu. Kemudian mereka bertiga saling tatap, seolah tak percaya bahwa mereka berhasil menemukan hantu musim semi. Dengan senyum, hantu itu berkata, "Kenapa kalian ingin bertemu denganku?" Dengan tegas, Rangga berkata, "Apa benar kamu mati ditabrak mobil, lalu jenazahmu dimasukkan ke koper dan dikubur di suatu tempat? Kalau iya, di mana? Aku akan mencarinya." Hantu itu pun tertawa dan berkata, "Dasar wibu, kau pikir ini anime? Aku meninggal karena tertabrak kereta api, tapi tidak sesederhana itu. Ini karena ulah ayahku. Aku didorong oleh ayahku hingga aku tertabrak kereta api. Waktu itu umurku 20 tahun." "Jahat sekali," jawab Intan dengan mata berkaca-kaca. "Sudah, tidak apa-apa. Itu juga sudah lama dan aku sudah tenang di sini," kata hantu itu sambil mengusap air mata Intan. "Apa kamu kesepian? Apa ada teman sesama hantu? Bagaimana hidupmu setelah jadi hantu?" ucap Intan dengan ekspresi penasaran. Ya mungkin tidak beda jauh. Hanya saja kita tidak perlu memikirkan uang dan makan. Sayang ya,
kalian masih sekolah dan belum tahu susahnya cari uang, jawab hantu itu. Terus untuk teman sesama hantu bisa dibilang sepi. Aku saja sendirian seringnya. Apa ada dari kalian yang mau menemaniku? Setelah hantu musim semi itu berkata seperti itu, mereka bertiga jadi merinding. Aku hanya bercanda, jawab hantu itu setelah tahu mereka bertiga ketakutan. Aduh, bercandanya bisa aja, ucap Rangga sambil tertawa. Oh iya, aku belum bertanya. Izinkan aku bertanya. Aku ingin tahu, apakah kamu gentayangan karena ada sesuatu yang belum terselesaikan semasa hidupmu? Dan apakah kamu bisa lebih bahagia jadi hantu atau saat masih hidup? Tanya Doni dengan muka penasaran. Karena aku mati mendadak tentu saja ada, tapi itu bukan hal yang sangat besar hingga aku harus jadi hantu gentayangan. Aku juga sudah ikhlas dengan kematianku dan apakah aku lebih bahagia saat jadi hantu? Jawabannya tentu saja iya. Karena ayahku sangat jahat, ucap hantu musim semi. Setelah bertanya dan hari mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum mereka pulang, hantu musim semi membisikkan sesuatu kepada mereka bertiga secara terpisah. Namun isi bisikannya sama. Orang yang bisa melihat aku adalah orang-orang yang hampir mati atau dia ingin mati. Bisik hantu itu kepada mereka bertiga secara terpisah. Mendengar itu, sepanjang jalan mereka bertiga saling tatap. Namun tidak ada yang berani berbicara karena takut terbongkar rahasia kenapa ingin bertemu hantu musim semi yang sesungguhnya. Karena mereka masing-masing merasa hanya mereka yang diberitahu. Jadi, kalau membongkarnya sama saja memberitahu bahwa mereka ingin mati. Setelah pulang, keesokan harinya mereka menjalani hari-hari seperti biasanya. Doni kembali ke rumah yang tidak lagi utuh. Kedua orang tuanya sudah bercerai. Ibunya pergi keluar pulau untuk menikahi laki-laki lain. Sedangkan Doni harus tinggal bersama ibu tirinya. Karena ayah kandung Doni bekerja di luar kota, dia hanya pulang sebulan sekali dan selama ditinggal ayahnya, Doni tak pernah diurus oleh ibu tirinya. Semua perhatian selalu untuk saudara tirinya. Bahkan pernah Doni sakit pun tidak dipedulikan. Dia tetap harus ke dapur sendiri untuk ambil makan. Harus ke warung sendiri untuk beli obat. Saat bangun kesiangan pun tidak ada yang membangunkannya, sehingga Doni kadang tak berangkat sekolah hanya karena kesiangan. Semua itu Doni pendam sendirian, karena percuma saja diungkapkan. Perkataan Doni tak pernah didengar, tak pernah dipercaya, sehingga Doni memilih untuk diam dan memendamnya sendirian sejak SMP kelas 1. Tapi kini semua perasaan sedih, perasaan diabaikan, perasaan tak dihargai, dan perasaan yang tak disayang itu mulai menumpuk. Doni mulai sering menangis sendirian setiap malam. Hatinya sudah penuh dengan rasa kecewa, amarah, sedih, dan putus asa. Doni sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Bisikan-bisikan untuk melakukan bunuh diri terkadang terlintas di hatinya, tapi Doni tak pernah berani melakukannya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan hantu musim semi. Doni jadi memiliki sedikit keberanian. Dia merasa kematian tidak seburuk yang dibayangkan, walaupun dia juga tahu bahwa bunuh diri akan masuk neraka selamanya. Setelah Intan bertemu hantu musim semi dan kembali ke rumahnya,
Dia pun merasakan ketakutan yang sudah biasa Intan rasakan. Di rumah, ayahnya suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan tidak segan untuk memukul hanya karena kesalahan kecil. Memang, Intan tinggal di keluarga yang kaya raya, namun dia tak pernah merasakan kehangatan keluarga. Ibunya yang selalu sibuk bisnis tidak pernah bisa meluangkan waktu untuk Intan. Sedangkan ayahnya yang bekerja di perusahaan ibu suka pulang dengan keadaan marah-marah dan kemarahannya selalu dilampiaskan ke Intan. Ayah Intan selalu merasa dialah kepala keluarga, dialah yang harus menentukan arah bisnisnya. Tapi Ibu Intan tak pernah mau diatur untuk urusan bisnis. Setiap kali mereka bertengkar, Ayah Intan terpaksa mengalah, namun amarah itu selalu dilampiaskan pada Intan. Itu semua hanya agar Ayah Intan tetap bisa bekerja di perusahaan Ibu Intan dan gajinya 60% untuk nenek Intan dari ayah. Sedangkan Ibu Intan sering pergi keluar kota bersama rekan bisnisnya. Yang setiap Ibu Intan pergi, ayahnya selalu cemburu karena kebetulan rekan bisnisnya adalah mantan Ibu Intan waktu masih muda. Tapi sang ayah tak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali melarang, Ibu Intan selalu menantang dan bilang, "Ya sudah, kita jual saja perusahaan ini dan kamu yang harus cari uang. Kalau nggak bisa, diam saja. Dasar cowok mokondo." Setelah bertemu hantu, Rangga kembali pulang ke rumahnya yang kecil namun hangat. Walaupun rumah itu kecil dan berada di gang sempit, setidaknya Rangga selalu pulang disambut ibu dan adiknya yang bernama Ningsih. Hanya sempat untuk sarapan dan mandi, Rangga harus bergegas pergi kembali untuk kerja di sebuah kafe. Tidak hanya itu, Rangga juga berjualan HP bekas di forum jual beli Facebook. Walaupun begitu, Rangga bangga karena dapat beasiswa hingga dia bisa kuliah gratis walaupun tidak bisa lulus tepat waktu karena menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan ibunya berjualan nasi rames dan mendoan tiap pagi di pasar. Pada bulan Mei 2015, tanpa sengaja Intan datang ke kafe tempat di mana Rangga bekerja. Rangga langsung menghampiri Intan sambil membawa menu. Intan pun tersenyum saat tahu pelayan itu ternyata Rangga. Namun Rangga sedikit heran karena mata Intan berkaca-kaca dan mukanya merah seperti habis ditampar. "Tidak apa-apa kok, ini aku tadi jatuh waktu naik sepeda," kata Intan dengan polos. "Oh begitu ya, kirain ada apa. Kalau mau cerita boleh kok panggil aku saja ya. Toh kafe lagi sepi. Tapi kalau mau sendiri juga tidak apa-apa, nikmati saja waktunya," ucap Rangga yang pura-pura percaya apa kata Intan. Setelah Intan selesai memesan, Rangga segera menyiapkan pesanan itu. Setelah semua siap, Rangga pun kembali ke meja Intan untuk mengantarkan pesanan. Namun, di saat itulah Rangga melihat Intan menangis sendirian di pojok kafe. Rangga segera menaruh pesanan di meja dan mengusap air mata Intan, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Setelah Intan berhenti menangis, dia pun mulai menceritakan semua yang dia alami. Rangga pun dengan baik hati memvalidasi rasa sedihnya, tidak menyuruh Intan untuk sabar, tidak bilang kalau Intan kurang ibadah, tidak menyuruh Intan untuk kuat sekarang juga, tidak pula menyuruhnya untuk bersyukur walaupun masih banyak yang jauh lebih menderita darinya. Namun sebaliknya, Rangga memvalidasi perasaan Intan dengan baik. Memang Intan jadi menangis kembali dengan lebih keras. Namun
Setelahnya, perasaan Intan jadi lebih lega. Saat pulang, Intan diantar Rangga. Namun, di perjalanan, mereka berdua melihat seorang pria sedang berdiri di atas jembatan. Mereka pun berhenti sejenak. Intan berusaha menenangkan pria itu agar tidak lompat dari jembatan. Namun pria itu tetap diam. Sedangkan Rangga diam-diam menyelinap ke belakang pria itu dan menariknya hingga jatuh ke jalan. Dan betapa kagetnya mereka berdua, ternyata pria itu adalah Doni. "Doni, kenapa kamu berbuat nekat? Ingat, masa depan kamu itu masih panjang," kata Rangga dengan lantang. "Halah, tahu apa kalian tentang aku, hah? Kalian gak tahu rasanya jadi aku," bentak Doni. "Aku memang gak tahu apa yang kamu alami, tapi kita bertiga sama-sama ingin mati kan? Aku tahu itu dari hantu musim semi. Kita ini bisa melihat hantu musim semi karena memang kita ini sama-sama ingin mati kan? Stop berpikir kamu yang paling tersakiti," ucap Intan sambil menangis. "Serius? Jadi apa yang dibilang hantu musim semi itu benar?" ucap Rangga dengan ekspresi heran. "Gak mungkin, orang kaya kayak lu mana mungkin pengen mati. Lu bisa beli apa aja yang lu mau, tinggal minta sama ibu lu. Lah aku, gak ada yang pernah peduli sama aku. Toh hantu musim semi juga bilang orang yang akan mati juga bisa lihat. Jadi bukan cuma orang yang ingin bunuh diri saja," ucap Doni sambil memukul-mukul tiang jembatan. "Kamu pikir orang kaya sudah pasti bahagia? Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Kamu jangan sok tahu, Don. Kamu nggak tahu penderitaan yang aku alami selama ini," bentak Intan karena tidak terima dengan pernyataan Doni. "Udah, stop, jangan berantem. Aku ngerti perasaan kalian, tapi ini bukan saatnya kalian berantem," ucap Rangga sambil menengahi mereka berdua. "Udah ya Don, kita pulang bareng saja. Rumah kamu searah kan dengan rumah Intan? Yuk aku antar saja ya. Kamu boncengan bareng Intan, terus aku ikutin kalian berdua dari belakang ya. Intan, kamu jaga Doni ya. Ingatkan dia kalau tiba-tiba ngebut atau belok ke arah yang salah," ucap Rangga sambil menenangkan Doni. Lalu mereka pun melaju bersama. Namun sesampainya di rumah Intan, Rangga terlihat sangat pucat. Rangga berjalan sempoyongan lalu muntah di pot dan kemudian malah pingsan. Khawatir dengan keadaan Rangga, Doni langsung menggendong Rangga ke rumah Intan dan menidurkannya di sofa. Dengan persetujuan Doni, Intan pun menggeledah tas Rangga, mencari obat yang mungkin biasanya Rangga bawa. Dan benar saja, Intan menemukan obat. Namun, Intan juga menemukan surat dokter yang menyatakan Rangga sudah mengalami kerusakan ginjal dan harus segera mendapatkan donor ginjal. Intan dan Doni pun kaget melihatnya. Beberapa menit kemudian, Rangga bangun dan meminum teh hangat yang sudah disiapkan, dan beberapa kue dan buah-buahan yang enak. Di sampingnya, Rangga melihat Doni dengan lahap memakan buah-buahan itu. "Kalau makan ingat teman, jangan dihabiskan sendiri," ucap Rangga. "Salah sendiri gak bangun-bangun," balas Doni. "Sudah gak apa-apa, masih ada banyak di kulkas. Kalau kurang saya ambilkan lagi ya," ucap Intan dengan senyum. "Tidak perlu, ini juga sudah banyak. Enak-enak pula. Ini sudah cukup kok," ucap Rangga dengan sopan. "Kalau malu-malu nanti gak kebagian loh." "Lu udah makan belum?" tanya Doni. "Oh iya, kamu harus makan biar bisa minum obatnya. Aku ambilkan dulu ya.
"Kamu juga mau makan sekalian gak, Don?" tanya Intan. "Ya boleh sekalian saja," jawab Doni. Intan pun membawa sepiring nasi dengan lauk rendang sapi, satu mangkok untuk masing-masing. Mereka pun langsung senang dan makan dengan lahap. Doni yang jarang makan daging tentu tidak menyanyiakannya, apalagi Rangga yang hanya makan daging saat hari Idul Kurban. "Kalian sudah baca surat dokter di tas aku ya?" ucap Rangga setelah selesai makan dan minum obat, karena menyadari obatnya sudah ada di meja, bukan di tas lagi. "Iya, maaf ya, aku nggak sengaja," ucap Intan. "Iya, nggak apa-apa, aku tahu kok niat kalian baik. Jadi, udah kejawab ya kenapa aku bisa melihat hantu musim semi," ucap Rangga dengan tenang. "Berarti kamu yang paling beruntung di antara kita bertiga, karena cuma kamu yang gak ada niatan buat bunuh diri," ucap Doni. "Udah, jangan saling membandingkan, nanti luka batin kalian makin dalam loh. Tidak ada yang lebih baik karena kita sama-sama memiliki masalahnya masing-masing. Dan aku juga gak nyuruh kalian buat bisa senyum sekarang juga. Aku juga gak maksa buat kalian bersyukur hari ini juga. Setidaknya kalian hebat karena kalian sudah bisa bertahan sampai hari ini, dan aku yakin suatu hari nanti kalian bisa bersyukur tanpa terpaksa. Jangan pura-pura kuat. Kalian itu manusia, bukan robot. Perasaan kalian valid," ucap Rangga pada mereka berdua. Mendengar itu, Doni dan Intan pun menangis. Setelah kejadian itu, Doni dan Intan jadi sering mampir ke kafe tempat di mana Rangga bekerja dan saling bercerita sampai larut malam. Agustus 2015, Doni dan Intan mendapat kabar kalau Rangga masuk rumah sakit. Dia sudah koma dan kata dokter Rangga butuh donor ginjal segera, atau 1 bulan lagi Rangga akan meninggal. Setelah menjenguk Rangga, keesokan harinya Intan dapat kabar bahwa Doni meninggal gantung diri di kamarnya dengan secarik kertas sebagai wasiat agar ginjal Doni didonorkan ke Rangga. Begini isi suratnya: "Terima kasih banyak untuk Intan dan Rangga yang sudah menemaniku selama ini. Memang pertemuan kita singkat, tapi sangat berkesan dan bahagia. Karena hanya dengan kalian aku merasa didengar dan diperhatikan. Dan Rangga, terima kasih banyak. Kamu selalu memvalidasi perasaanku dengan baik. Hanya denganmu aku bisa bercerita lepas sambil menangis dan meluapkan semua perasaanku. Aku tahu kok kalau aku bisa mendonorkan ginjal tanpa harus bunuh diri. Tapi maaf, aku sudah tidak kuat lagi. Maaf ya, kita harus berpisah dengan cara seperti ini." Setelah kematian Doni dan wasiat itu ditemukan, Rangga pun langsung dioperasi segera. Dan Intan menunggu di ruang tunggu rumah sakit sambil menangisi kepergian Doni dan juga berdoa untuk keselamatan Rangga. Namun naas, 12 jam operasi itu berjalan, bukannya kabar gembira, justru kabar kematian Rangga karena kegagalan operasi. Di sana Intan, ibunya Rangga dan adiknya Rangga pun menangis bersama. Juni 2016, Intan kembali ke rel kereta api pinggir hutan, tempat di mana pertama kali Intan melihat hantu musim semi bersama Rangga dan Doni. Dia membawa banyak sekali kembang api, dan saat matahari akan tenggelam, Intan mulai menyalakan kembang api. Hingga matahari tenggelam, datanglah Rangga dan Doni ikut menyalakan kembang api di sana. "Lama ya tidak bertemu, kalian apa kabar?" ucap Rangga.
Kau ini bikin aku kecewa saja. Nyewaku jadi sia-sia tahu, ucap Doni pada Rangga. Ya mau gimana lagi, semua sudah terjadi dan sudah jadi takdir, ucap Rangga. Oh iya, ada kabar apa nih? Tanya Rangga dan Doni pada Intan. Ada kabar gembira, aku sebentar lagi pindah sekolah ke Bali. Mamahku sudah menyiapkan apartemen yang bagus. Aku harap di sana aku bisa sambil liburan, kata Intan. Wah, kabar bagus nih. Aku bahagia mendengarnya, walaupun kita jadi nggak bisa ketemu lagi dong. Biasanya kan kamu tiap malam minggu kesini buat cerita, tapi aku yakin di sana kamu akan mendapatkan teman cerita yang lebih baik, ucap Rangga. Iya, aku juga merasa bahagia loh, ucap Doni. Ya, makanya aku ingin berpamitan sebelum aku pergi ke Bali. Oh iya, hantu musim seminya mana? Kok gak datang? Tanya Intan. Akhirnya, kami bisa tenang meninggalkanmu sendirian. Dari tadi hantu musim semi ada di sini loh, senyum-senyum ke kamu. Tapi kamu sudah gak bisa lihat ya, ucap Doni. Ya juga ya, sejak 2 bulan yang lalu, semenjak mamah aku janji bakal nyekolahin aku ke luar kota, aku sudah nggak bisa lihat hantu musim semi, ucap Intan dengan bahagia. Tadi hantu musim semi bilang gini loh, selamat ya kamu sudah memiliki harapan untuk hidup kembali. Dia sekarang lagi di depan kamu, kamu memang nggak bisa lihat tapi dia bisa lihat kamu, ucap Doni. Makasih juga ya sudah menemani aku selama ini. Ya, makasih untuk kalian bertiga. Aku janji akan hidup dengan bahagia, ucap Intan sambil menangis bahagia. Setelah itu, Intan pun pergi meninggalkan mereka di rel kereta api. Setelah berjalan belasan meter, Intan kembali menengok ke belakang dan melambaikan tangan dan melihat mereka tersenyum dan perlahan menghilang. Lalu Intan kembali berjalan meninggalkan rel kereta api.